Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yasminda Lizar, SSI MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, saya Yunita Auliani, NIM 2117020039, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Imam Bonjol, Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan metodologi penelitian proposal bab 1 sampai bab 6 untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Perekrutan Karyawan pada PT Yudi Pharma Group menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Langsung saja pada bagian bab 1 yaitu pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, yaitu pada era globalisasi sekarang ini, perusahaan menghadapi tingkat persaingan yang semakin ketat. Untuk menghadapi persaingan itu, maka perusahaan membutuhkan karyawan yang berkualitas. Karyawan yang berkualitas sangat mempermudah perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Untuk memperoleh karyawan yang berkualitas tersebut, tentu dibutuhkan proses seleksi perekrutan karyawan baru. Namun, tidak jarang proses seleksi ini tidak berpengaruh karena masih berlakunya sistem nepotisme dalam proses perekrutan karyawan baru tersebut. Sehingga tidak jarang karyawan yang direkrut tidak memenuhi standar kualitas dan kualifikasi perusahaan, kebutuhan perusahaan. Selanjutnya rumusan masalah. Pada penelitian ini rumusan masalahnya yaitu bagaimana membangun sistem pendukung keputusan atau SPK untuk proses penerimaan karyawan pada PT Yudi Pharma Group menggunakan metode Analytical Hierarchy Process dengan tujuan meningkatkan efisiensi objektivitas dalam pengambilan keputusan penerimaan karyawan. Selanjutnya ada batasan masalah. Pada penelitian ini akan berfokus pada pengembangan sistem pendukung keputusan untuk proses pemilihan karyawan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process, di mana batasan penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup. Yang pertama itu input, di mana data calon karyawan yang melibatkan informasi tentang pendidikan terakhir, umur, pengalaman kerja, hasil tes tertulis, hasil tes wawancara, dan penampilan. Dan yang selanjutnya ada proses, yang dimana proses seleksi karyawan yang melibatkan 6 karakter yang tadi. Kemudian ada output, di mana keputusan yang diterima atau ditolaknya calon karyawan, serta laporan yang mencakup, ada laporan calon karyawan yang diterima menjadi karyawan, ada laporan calon karyawan yang tidak diterima menjadi karyawan, ada laporan yang menyajikan daftar calon karyawan yang diterima dan tidak. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan, di mana tujuan ini dapat membantu sistem pendukung keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP untuk proses penerimaan karyawan pada PT Yudi Pharma Group. Dan juga meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan terkait penerimaan karyawan dengan memanfaatkan metode AHP. Yang selanjutnya ada manfaat, di mana meningkatkan kualitas proses seleksi dan menerima karyawan dan penerima karyawan di PT Yudi Pharma Group ini dengan bantuan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan juga menghemat waktu dan sumber daya perusahaan dengan menyederhanakan proses seleksi dan evaluasi calon karyawan. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada
tinjau pustaka ini terdapat kerangka teori yang dimana pertama ada sistem pendukung keputusan atau bisa disebut dengan SPK, di mana SPK ini adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah. Sistem ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam situasi semi terstruktur dan semi tidak terstruktur, di mana tidak seorang pun tahu bagaimana pastinya keputusan seharusnya yang dibuat. Sistem pendukung keputusan ini atau SPK merupakan sebuah alat atau sistem komputer yang dirancang untuk pengambilan keputusan dalam situasi yang melibatkan pemilihan alternatif dari berbagai opsi yang tersedia. Selanjutnya ada Analytical Hierarchy Process atau bisa disebut dengan AHP, adalah sebuah metode matematis yang dikembangkan oleh Thomas L. Seti pada tahun 1980-an untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang melibatkan pemilihan alternatif dari berbagai kriteria yang kompleks. AHP ini merupakan salah satu alat penting dalam sistem pendukung keputusan yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk merancang keputusan yang lebih informasi, rasional, dan terstruktur. Selanjutnya, perekrutan karyawan atau rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan standar dari suatu perusahaan. Instansi, baik negeri maupun swasta, maupun dalam bidang pendidikan. Rekrutmen ini merupakan proses menarik, mengundang, dan menemukan calon tenaga yang dianggap potensial untuk menduduki jabatan tertentu dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada PT Uni Pharma Group, di mana PT Uni Pharma Group ini merupakan fasilitas pelayanan obat-obatan yang terdiri sejak tahun 1995 di Kota Pariaman. Berdirinya fasilitas pelayanan ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kemudian ada PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat website dinamis maupun aplikasi web. PHP ini bisa berinteraksi dengan database, file, dan folder sehingga membuat PHP bisa menampilkan konteks yang dinamis dari sebuah website. Selanjutnya ada database. Database atau sering disebut sebagai basis data, ya adalah kumpulan data yang terstruktur yang disimpan dan dikelola dalam sistem komputer di mana dia terdiri dari informasi yang terkait dan terorganisir yang dapat diakses, dimodifikasi, dan dikelola oleh pengguna atau program komputer. Informasi dalam basis data ini dikumpul dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris, kolom, yang memungkinkan untuk menyimpan data dalam format yang mudah dicari dan diatur. Basis data digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, mulai dari manajemen bisnis, keuangan, pemerintahan, sehingga ilmu pengetahuan. Selanjutnya
literatur review. Pada literatur review ini sebenarnya banyak, cuman yang saya ambil cuman 2. Yang pertama itu ada sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process AHP, studi kasus RB Nimlam, Sari Tembilah 2016. SPK penerimaan karyawan ini dapat memberikan kemudahan kepada pihak RB dalam menghitung nilai perbandingan dari masing-masing calon karyawan yang melamar secara cepat dan memberikan satu bentuk format penilaian yang dapat berdampak pada meminimalisir kesalahan dalam memberikan penilaian. Yang kedua, ada rancangan bangun sistem pendukung keputusan perekrutan karyawan dengan metode AHP pada PT Sans Univ Belawan 2023. Dengan membangun sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan baru pada PT Sans Univ Belawan, maka dengan itu dapat terlihatlah jumlah perangkingan penerimaan karyawan dan dibuatnya sistem ini menjadikan kerja lebih cepat, terbantu suatu perusahaan untuk melakukan pengelolaan data dan pengambilan keputusan dalam penerimaan karyawan baru pada PT tersebut. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian, di mana terdapat jenis penelitian. Dalam penelitian sistem pendukung keputusan perekrutan karyawan pada PT Yudi Pharma Group ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau HAP. Penulis mengambil metode pengembangan sistem untuk memperoleh sistem baru tersebut. Diperlukan metode penelitian dan pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem tidak jauh berbeda dengan metode pengembangan produk lainnya. Prosedur pengembangan lebih singkat karena produk yang dihasilkan tidak terlalu berisiko dan dampak sistem terbatas pada perusahaan yang menjadi sasaran. Setting penelitiannya, yang pertama itu tempat penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan di PT Yudi Pharma Group, perusahaan yang terletak di Kota Pariaman, yang merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian yang memberikan akses pelayanan dan bagi masyarakat di sekitar Kenangaran Kuriataji tersebut. Sehingga perusahaan ini cocok menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Yang kedua ada subjek penelitian. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah pengelolaan data karyawan atau pengelolaan perusahaan serta karyawan yang mendaftar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.